Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jelas suaranya, Pak? Suaranya jelas? Jelas ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bahagia? Ya, harus bahagia. Bahagiakan. Mudah-mudahan kita yang duduk di dalam rumah Allah ini bukti Allah itu pengen melihat kita orang bahagia. Pengennya Allah itu kita ini orang selamat dunia akhirat. Pengennya kita itu dari Allah orang yang sehat. Kenapa? Karena di waktu subuh itu hikmahnya banyak banget. Salah satunya tadi kita datang dari rumah gelap-gelap, nanti satu kuburnya diterangkan oleh Allah. Ketika perjalanan dari padang mahsyar ke penimbangan amal itu diberikan cahaya oleh Allah. Di mana pada saat itu ada orang yang berjalan melewati banjir keringat, ada yang nyampe ke tumit, ada yang nyampe ke lutut, ada mandi keringat sampai ke pinggang, ada yang mandi keringat sampai ke leher, saking panasnya. Bahkan ada yang berenang, hadisnya sahih, untuk bertemu dengan Allah, untuk mendapatkan penimbangan amal itu. Tapi orang yang ahli subuh itu diberikan cahaya oleh Allah. Kalau panas gerah banget, tadi imam gerah itu habis salat dinyalain, baru kita
panasnya di dunia ini begitu, kita udah mengeluh aja. Ya, Pak RW sini Pak RW. Sini Pak RW nih, biar itu sini Pak RW. Sini Pak. Sini Pak RW. Pak RW sini benar-benar sini. Biar dapat biar dapat berkah sayanya. Ya. Saya mau ngizin Pak. Sebenarnya tadi itu saya mau nyampaikan sama Pak Kiai Rojak, hari ini bawa buku catatan. Tapi insya Allah sebelum Ramadan ini kita masih ada satu pertemuan lagi. Ya, tanggal 9 nggak salah, minggu kedua. Itu kalau boleh Pak bawa buku dan bawa pensil, pulpen. Kenapa Ustadz kok kami disuruh kayak anak TK? Nah, ini rahasia Pak. Ini tema kajian kita ini, saya tidak izin Pak Kiai, tapi bagaimana kita memaksimalkan menyambut 30 hari atau 29 hari tamu yang agung itu. Siapa namanya? Ramadan. Nah, Ramadan Pak. Selama ini guru-guru kita, para mubalik, menyampaikan Ramadan bulan ampunan, tapi tidak detail, bukan ya? Ramadan bulan berkah, tapi tidak detail. Buktinya kita banyak malas-malasan. Buktinya kita nggak dapat berkah itu. Ramadan bulan rahmat. Nah, itu. Buktinya kita kadang malas-malasan. Saya hari ini coba kita benar-benar action. Jangan sampai dalam hadis yang lain kita selesai Ramadan nggak dapat apa-apa. Sarnya. Padahalnya Pak, nanti pulang ke rumah itu buka Al-Quran Al-Baqarah 183 tentang Ramadan, tentang puasa ceritanya. 184 tentang puasa juga. 185 tentang puasa juga. 186 itu bukan tentang puasa. 187 tentang puasa lagi. Tapi 186 ini kita bahas hari ini. Kenapa di tengah-tengahnya Allah kasih itu? Berarti ini rahasia buat kita yang mau mencarinya. Kalau kita hanya sekedar berpuasa kecil Pak, kan kita itu coba pengen puasa udah kelar dah, betul ya? Subuh sebelum jam 3 sore sahur, jam 3 malam sahur, sore pengen buka puasa, malam tarawih udah kelar, baca Quran paling begitu, itu aja kelar dah. Udah gitu aja kita anggap puasa. Bukan Pak, ini rahasia Pak, ini daging ini. Ini daging saya kasih kita pelajari hari ini Pak. Ya, dalilnya apa itu Pak? Dalilnya saya bacakan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini Pak, kita harus imani betul. Saya ingin garis bawahi, ayat ini memberitahu kepada kita, hei maherkan,
Pak RW, hai Pak Ustadz Rajab, jamaah sekalian, kalau bulan Ramadan itu masuk, saatnya kamu berubah nasib. Saatnya kamu pengen jadi sukses. Saatnya kamu jadi orang kaya. Mau nggak jadi orang kaya, Pak? Mau nggak? Mau. Mau. Wah, siapa mau jadi kaya? Masa nggak mau? Kaya semuanya. Kaya semuanya. Saatnya kamu merubah takdir. Dengan cara apa? Dengan cara begini. Apa ini? Berdoa, minta sama Allah. Kalau kita berdoa juga, tangannya jangan begini, malas-malasan. nanti duran mau jatuh, nanti itu ketimpa paha sakit. Uangnya 3 kepok lewat. Tapi kalau begini nih langsung ampun. Ini kan ada apa namanya nih? Garis. Coba lihat apa? Coba lihat masing-masing. Ada garis tangan kan? Coba lihat Pak. Coba lihat telapak tangannya. Praktek kita hari ini Pak. Udah lihat, satukan itu. Satukan. Setentang dengan dada. Begini. Minta sama Allah itu serius. Setentang dengan dada. Kenapa setentang dengan dada? Supaya mulut nyatu dengan hati nyatu dengan ucapan kita. Tuh. Dapat ini Pak. Tapi kalau begini, gede sih, lewat ke bawah, menyusur ke bawah. Ini begini cara mintanya. Tuh, satukan garis ini. Ada hadis ini, jelas. Supaya nyatu. Kalau ada yang itu kalau sudah apa namanya genting. Kalau udah genting tuh boleh. Nabi itu kalau lagi perang kelihatan teteknya ini. Nabi itu kalau udah perang, begini doanya. Doa minta hujan, doa di Ka'bah, doa apa? Lagi di lapangan, boleh begini. Paling besar. Tapi begini tadi itu. Saya tuh kadang-kadang malas ngaminin, bukan malas ngaminin, ada juga begini, Allahumma shalli ala sayyidina. Kita meminta serius. Ini kan contohnya seperti ini. Ada tamu datang ke rumah kita, ya kan ya? Tika kasok ini, silahkan Mbak duduk di kursi. Dia penting sama kita. Sementara dia ngomong nggak serius, kita lagi ngomong, dia main apa? Enak nggak kita ngomong sama dia? Kagak. Ya, dia ngomong, kita lagi ngomong, dia bercanda, dia ngomong, dia pelangak, kita ngomong liga tapi kalau kita lagi ngomong, dia serius itu, Pak, pinjam duit Pak, itu. Pak, begini, serius dah. Itu pasti Pak, itu adab salah satu. Cara satu. Jadi ayat ini Pak, lakukan ini selama Ramadan Pak. Kenapa Ustadz bilang begitu? Karena kita ini bukan wali, tapi insya Allah wali, murid ama wali nikah. Wali murid ama wali nikah. Tapi wali Allah itu belum tentu. Otak kita ini kecil. Otak ini kecil, nggak bisa. Ustaz, saya udah ingat enggak? Saya pengen itu, mudah-mudahan nanti di bawah buku deh Pak. Saya ini udah dua buku. Ini buku ini nanti saya bawa ketika salat tarawih. Saya taruh di sajadah. Proposal saya sama Allah. Kapan bacanya? Lagi tahajud. Kapan bacanya? Habis tarawih. Kapan bacanya? Habis baca Quran. Nih, ya Allah. Apa ini di dalam ini Ustadz isinya? Rahasia. Tapi saya kasih bocor Pak. Kalau kita
Saya tanya dulu, punya keinginan nggak Pak? Itu. Punya keinginan kan? Ada nggak keinginan yang belum diijabah sampai hari ini? Banyak. Banyak. Kalau kita nggak tulis, paling ingat cuma 3 doang. Tapi kalau kita tulis, nih bisa 100. Bisa 100. Kenapa ditulis Ustadz? Baca ini, tulisan ini nanti ditulis nih Pak Ewe. Ini ada tanggalnya Pak Ewe nih. Bener. Tuh Pak Ewe. Mana tuh itu? Tuh. Pak Ewe bacanya apa? Ramadan. Tuh. 45. Saya lakukan ini setiap tahun, Pak. Ini ijazah dari guru saya. Namanya almarhum Ki Haji Kadal Mukudus, Pondok Pesantren di Lawesi Sadeng Liang. Beliau dari ayah beliau dari ajengan apa namanya itu? Pokoknya dia sampai ke atas Rasulullah. Setiap tahun, Pak. Karena saya punya keinginan, Pak. Pengen sembuh, pengen lunas, apalagi pengen lunas. Itu. Pengen lunas utang, pengen anak soleh, pengen apa? Ya pokoknya apa dah lama banyak di dalam otak ini ketika ditulis. Tuh. Ditulis ini, Pak. Ini saya tulis. Banyak ini. Tapi dulu ditulis itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh nanti Pak ditulis ya, beli buku atau beli buku yang harga buku sekolah anak-anak itu ya, pen. Tulis di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh ditambah dengan awal-awal doa, Allahumma inni as'aluka wa inni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ditulis lagi, Pak. Ya Allah, dengan kemuliaan bulan Ramadan. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. 1, ampuni dosaku. 2, ampuni dosa orang tuaku. 3, dosa guru-guruku, saudara sekandungku, jamaahku, guruku, tetangga. Udah mulai ampun itu. Terus nomor 3-nya baru minta tulis tuh. Apa aja ditulis. Pengen ini, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen ini, pengen. Ditulis, Pak. Punya keinginan kan, Pak ya? Punya. Kenapa, Ustadz? Itu tadi. Ramadan itu bukan hanya sekedar kita berpuasa. Bukan. Kalau kita disuruh aja berpuasa, hambaku, kamu puasa lapar-lapar saja. Bukan. Kita bukan disuruh lapar-lapar puasa saja, bukan, Pak. Bukan, kamu taraweh sampai 23, 11, 23, 43, 100, bukan, capek kita. Kamu baca Al-Quran, bukan itu. Iya itu, tapi di dalamnya ada rahasia. Apa rahasianya? Salah satu hadisnya kata Rasulullah SAW, idza dakhalal Ramadan, idza ja'a Ramadan, apabila bulan Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghulikat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wasufidatil syayatin, dan setan-setan diikat. Ya, artinya orang yang berbuat baik langsung tembus ke surga. Ya, orang yang mati hari itu di bulan Ramadan enggak masuk neraka. Orang yang melakukan kesalahan bukan karena setan. Ustadz, habis taraweh sandal saya hilang. Kan katanya bulan Ramadan setan diikat. Kok sandal saya hilang? Berarti
Yang ngambil itu siapa? Setan apa orang? Orang. Setannya diikat berarti orangnya jadi setan. Ya kan ya. Ya. Jangan salah-salahin setan, Mbak. Ini kan kita ini kan dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Bukan. Kalau di dalam bulan Ramadan itu ada kesalahan, misal seperti ini, ada orang berpuasa tapi nggak sholat, ada nggak? Ada. Itu bukan karena setan, karena dirinya jadi setan. Ada 4 yang menjadi asbab manusia itu menjadi setan. 1, punya sifat bahimiyah, sifat kehewanan di dalam tubuhnya gede, yaitu sifat hawa nafsunya. Yang kedua, sifat subu'iyah. Yang ketiga, tempat syaitaniyah yang ada di dalam tubuhnya. Yang keempat, sifat rububiyah. Itu yang menguasai tubuhnya. Jadi kalau orang bulan Ramadan masih melakukan kesalahan karena nafsunya lebih besar daripada setan. Nah, saya pernah bercanda Pak ya. Saya bilang sama jamaah, saya Ustaz Mahir ini takut sama setan. Setan takut sama Ustaz Mahir. Kenapa? Karena saya jadi setan. Gak apa-apa kita ngaku setan Pak ya. Karena kita bisa jadi introspeksi diri daripada kita tunjuk kamu setan. Kita ngaku banyak dosa lebih baik daripada kita ya. Mau nggak Pak nanti bawa buku? Insya Allah ditulis Pak. Ditulis ini ya kayak tadi tuh. Kalau duduk aja itu pasti banyak sekali. Ya Allah pengen nambah lantai 2, pengen tanahnya di kampung itu pengen kebeli. Ada nggak ya? Ada. Ya, tulis itu, tulis. Kenapa ditulis? Itulah dibaca nanti selama Ramadan itu. Kapan bacanya Ustaz? Kata tadi, habis sholat tarawih dibaca. Ini ditinggalin dulu. Nih. Nggak ada TikTok, nggak ada Facebook, nggak ada YouTube, nggak ada ini tinggalin. TV ditinggalin dulu selama bulan Ramadan itu. Selama bulan puasa itu nggak usah banyak ngobrol, nggak usah banyak ngelamun, nggak usah banyak nonton TV, nggak usah banyak lalai, jangan banyak tidur. Kadang kita juga alasan, Ustaz, kata Kiai, orang yang tidur bulan ibadah, orang yang tidur bulan Ramadan ibadah. Berarti saya tidur juga ibadah. Iya, tidur itu pilihannya kalau udah lemas banget. Terakhir. Itu gentingnya. Daripada capek, daripada udah silakan tidur. Tapi jangan tidur 3 waktu. Kapan? Jangan tidur habis subuh sampai terbit matahari. Jangan tidur habis asar sampai maghrib. Jangan tidur habis maghrib sampai isya. Selain itu silahkan tidur Pak. Jangan tidur itu. Jangan tidur. Itu tadi itu. Ya, ini agak sedikit pecah. Ditulis Pak itu. Dibaca ini dan ini. Dibaca. Ini saya sengaja ngomong begini Pak, ambil setiap majelis ta'lim menjelang Ramadan ini tema saya Pak. Saya mendidik diri saya sendiri Pak Kiai. Supaya kenapa? Ini terbukti Pak. Ramadan tahun yang lalu, kemarin itu, ini teman nggak direkam ini. 3 minggu Ramadan kelar Pak, itu permintaan saya. Alhamdulillah. Benar Pak. Saya kira itu sejejer itu, terus saya yakin. Karena kata Rasulullah SAW, masuk bulan Ramadan, kata Menteri Agama, besok tanggal bulan hari ini kita sudah masuk bulan Ramadan. Itu Pak, detik
hitungan detik, menit, bukan siang saja. Menit, detik, dari jam 6, jam 7, berganti jam 8, jam 12 malam, jam 1 malam, jam 3 pagi, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam siang. Itu langit sedang terbuka. Langit sedang terbuka. Kalau kita lakukan kebaikan, tembus. Makanya orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, pasti selesai Ramadan dia lakukan kebaikan itu. Tapi hati-hati Pak, hati-hati. Orang yang melakukan keburukan di luar Ramadan, orang yang melakukan keburukan di dalam bulan Ramadan, maka selesai bulan Ramadan juga dia melakukan keburukan itu. Nah, makanya ini rahasia. Makanya Nabi itu Nabi minta, ya Allah, kepengen terus sepanjang hari Ramadan. Ya, sepanjang hari terus Ramadan. Bulan puasa. Ini persiapannya. Dah, ya, ditulis. Nah, jangan banyak ngelamun, ditinggalin dulu. Doa sama Allah, yakin. Kalau kita di dalam tulisan itu Pak, catatan kita itu ada 50 macam Ustadz. Saya udah tulis itu Ustadz, ada 50 macam. Biarin. Masih ada lagi, tambah lagi. Ya. Masih ada lagi, tambah lagi. Masih ada lagi, tambah lagi 100. Bayangin. Dari 100 permintaan kita itu, begitu selesai Ramadan 5 saja diijabah sama Allah. Syukur nggak Pak? 5 saja itu. Salah satunya apa doa saya Ustaz? Itu ada tanah di samping rumah saya, pengen saya bebaskan. Bebas itu. Bebas. Salah satunya Ustaz doa itu saya. Salah satunya Ustaz utang saya selesai. Salah satunya Ustaz saya punya penyakit sembuh 5. Makanya tadi saya bilang Pak, kadang langsung diterima oleh Allah pada saat bulan Ramadan, kadang habis Ramadan. Tapi jelas pasti selesai Ramadan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Kalau enggak juga nanti tahun depan. Kalau enggak nanti anak kita yang terima. Enggak juga nanti kalau ketika sudah wafat. Ini dalilnya kuat. Al-Baqarah 186. Itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Dia dekat dengan urat nadinya, aku lebih dekat daripada itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ijabah, aku terima mohonnya, mintanya. Persyaratannya 1, idza da'an, kalau mau minta. Bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka aku ijabah, tapi dengan catatan dia yakin dengan permintaannya itu. Yakin, harus yakin Pak. Jangan komen. Apa banyak komen? Diterima kagak ya? Ini kayaknya nggak mungkin. Itu komen. Nggak ada yang tidak mungkin Pak. Minta itu, contoh, pengen naik ke langit kedua, jangan minta naik langit kedua, tapi mintalah naik langit ketujuh. Atau Bapak pengen, kita punya hajat nih, ya Allah, aku pengen uang, butuh uang ini, butuh uang 100 juta. Jangan minta 100 juta. Gitu, benar. Benar itu. Jangan minta 100 juta, minta 1 miliar. Ya Allah, pengen anakku selesai S2. Jangan minta selesai S2. Minta selesai S7. Ada S7.
Setuju. Itu Pak, ini benar. Minta begitu. Ya. Jangan banyak komen, jangan banyak prasangka buruk. Contoh begini, kadang orang suka ngelawak ya, lawak begini, dikira itu canda. Lo udah punya itu, udah punya mobil? Oh iya. Mobil apa? Mobil paling juga odong-odong. Kan begitu suka ya. Dipelesetin tapi apa? Mengarah apa namanya itu? Tapi menjatuhkan. Udah sehat, ya alhamdulillah sih. Sehatnya separuh. Jangan. Itu bulan Ramadan didengarin Pak. Bulan Ramadan itu tembus. Jangan memplesetin kalimat yang menjadi prasangka itu apa namanya itu, yang menjatuhkan atau yang mengurangi semangat. Padahal kita ngomong seperti ini juga nggak boleh Pak. Pak, kenalan, ya usianya berapa? 60 dah. Udah tua saya. Nggak boleh kita ngomong kita udah tua. Oh, sekalipun kita sudah tua, jangan kita ngomong bilang udah tua. Dalam usia jangan. Kenapa jangan? Itu menjatuhkan semangat hidup kita. Memang sudah tua, uban sudah banyak. Memang kita udah tua kelihatannya, tapi jangan ngomong saya udah tua, saya udah ini. Itu menghilangkan semangat itu. Mudah-mudahan kita mati lagi. Jangan. Kalau boleh, wajah gua boleh 70, tapi semangat 25. Gitu. Ya kan ya? Wajah boleh ini 80, tapi semangat gua 15 tahun. Daripada wajah 30 tahun, semangat 70. Itu Pak, itu hal-hal seperti itu dikurangin. Nggak boleh itu hal yang seperti itu. Selama Ramadan itu dikurangin. Adanya positif apa? Thinking. Ada 2 kalimat yang tidak boleh di dalam hidup kita itu Pak. Nih catat ini. Udah buka artinya. Apa? Kalimat tapi. Kalimat tapi. Tapi kan gak bisa, tapi kan kayak gak berani, tapi kan saya kurang bisa, tapi jangan tapi itu diganti dengan pasti, jangan ada tapi. Orang yang selalu tapi kan saya sudah tua, tapi kan nggak bisa, tapi kan lemas, jadi itu. Ini kalimat ini sampaikan pada anak cucu kita. Nggak ada waktu tapi nak, nggak ada kata tapi. Pasti kamu bisa. Pasti bisa. Makanya Allah kasih insya Allah itu. Karena kita terlalu membawa diri kita ini nggak mampu. Begitulah nasib kita terus. Omongan kita ini, nasib kita sesuai dengan apa yang kita omongkan. Hati-hati dengan apa yang di pikiran kita, apa yang terpikir kita dengan kita ini, itulah yang kita lakukan. Hati-hati dengan yang kita lakukan, nanti itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan kita, maka itu akan menjadi masa depan kita. Ini Pak, ya, tidak ada tapi, yang ada pas. Yang kedua, jangan ada kata nanti. Jangan ada kata nanti. Nanti ini diganti dengan kalimat sekarang. Nah itu. Sekarang. Kalau bisa sekarang, jangan nanti. Nanti ajalah. Contoh, kita pergi ke Depok. Ya. Kata bini, "Bang, beliin itu tuh. Ada itu bagus." Kata kita, "Udah nanti aja pulangnya." Ya kan? Begitu pulang belum tentu lewat situ. Begitu pulang belum tentu itu masih ada. Udah sekarang aja.
Langsung aja. Kan suka kita begitu kan ya. Dan nanti aja dah, dan nanti aja dah, nanti aja, nanti aja. Akhirnya nggak jadi. Makanya kalimat dua itu jangan ada. Tapi diganti dengan pasti, nanti diganti dengan sekarang. Begitu pendengar Ramadan ini, Pak. Ya. Untuk mendapatkan yang tadi semuanya itu, Pak, maka kita harus lakukan ini. Apa itu? Sebelum masuk Ramadan ini kita harus bersih-bersih. Bersih-bersih. Apa bersih-bersih itu, Pak? Bersih diri. Bersih di satu, bersihkan rumah, lingkungan, kan begitu ya? Nah, kata Pak RW, itu kemana ya? Betul ya? Kita mau datang tamu bulan Ramadan, bersih-bersih rumah. Dan rumah itu, Pak, rumah kita pun itu ada malaikat rezeki. Kalau di rumah kita itu bersih ruangan tamunya, ada hal-hal yang tidak boleh ada di rumah kita itu. Contoh, jangan nyapu malam hari, itu nggak boleh, menjauhkan rezeki. Gelap. Ya? Gelap. Itu benar. Kata dalam Ta'lim begitu. Imam Zarruji menulis itu, jangan nyapu di malam hari. Jangan makan, jangan menggunakan sesuatu yang sudah rusak. Contoh, sisir yang sudah jangan dipakai. Ada nggak itu? Ada. Jangan menggunakan cermin yang udah retak. Ada nggak? Kebiasaan kita kan ya. Jangan menggunakan keset. Jangan menggunakan baju bekas menjadi itu Ta'lim kita begitu itu. Kita ini bilang ada baju bekas, jadikan keset, buat pel, buat pelap kaki. Apa katanya itu? Sayang daripada dibuang. Nah itulah kita membawa diri kita jadi orang miskin. Padahal di pasar banyak keset. Nggak boleh baju bekas kita ini kita jadikan keset. Sikat gigi, kan sikat gigi tuh bekas kita jadikan sikat gigi motor, ada ya? Ada nggak? Ada. Ini sakit terus. Sikat terus. Itu dibuang, Pak. Panci, nah lihat panci istri kita. Panci yang ada di rumah itu, yang sudah tidak ada kupingnya satu. Gagangnya ada itu, masih ada nggak? Masih. Dibuang. Lah ya benar Pak Kiai. Sayang ya. Katanya sayang. Itu nggak boleh. Mendatangkan aura negatif. Malaikat rezeki nggak masuk. Ini bukan tahayul, bukan. Ini Ta'lim kasih tahu gitu. Sesuatu yang sudah rusak kita jadikan itu. Kenapa? Nggak ada yang lain. Karena kita bikinnya nggak ada yang lain, padahal bisa. Itu. Ya, lihat di rumah itu, kaca masih ada nggak yang retak, sisir masih ada nggak yang boneng. Dipisahkan semuanya itu. Betul, boleh nggak apa-apa? Boleh. Foto-foto mau dialbumkan saja itu. Sesuatu sesuatu benda yang yang kita pindahkan posisinya itu nggak boleh. Misalnya kayak begini, kalau memang baju nggak bisa, jangan dijadikan keset, nanti pulang buka lemari itu. Ini baju ini kayaknya udah nggak bisa layak pakai nih, udah dilipat. Di mana? Jangan juga dijual ke tukang loak, nggak boleh juga. Nggak boleh itu. Kasih orang atau dibuang atau taruh, jangan ada di rumah. Rumah kita biar masuk malaikat, Pak, malaikat rezeki itu harus wangi. Ruang tamunya wangi, rapi. Maksudnya itu bukan harus kayak elit begitu, Pak. Walaupun rumah kita sederhana tapi rapi. Jangan banyak sampah. Kadang di situ ada sampah, di ujung sini ada baju kotor, di sini ada bekas itu, di ujung ini ada lagi, di atas. Itu jangan dibuang, itu dibuang. Itu aura
menghilangkan aura negatif, menjadikan malaikat itu kalau wangi. Kamar juga contoh, kadang kita itu asal ada aja Pak, kita kalau rapi-rapi tempat tidur kan pakai tangan ya, seret. Tapi kalau bikin sajadah pakai apa? Benar ya. Kita kalau pakai bangun tempat tidur kan begini tuh. Tapi kalau meluruskan sajadah pakai apa? Nggak sopan kita sama Allah. Ada nggak itu? Ada banyak di situ. Sekarang juga begitu, apalagi bapak. Ya kan ya. Kita pakai sajadah begitu. Nggak boleh itu. Ya kan ya. Udah gini aja. Ini sajadah ini lurus begini. Ada ya? Ada. Itu dibuang Pak, dia ada. Itu rumah, bersihkan lingkungan kita dibersihin. Patung-patung dibuang Pak, itu nggak masuk malaikat. Ya, itu. Karena malaikat kan kita katanya menerima tamu kan ya, menerima tamu agung namanya Ramadan. Gitu kita pulang rumah dari masjid, waduh enak banget, nggak ada bahan kamar mandi jangan banyak kolor yang gantungan. Ada nggak? Ada. Begitu buka kamar mandi, aduh, sebelah kini, sebelah di sini, sebelah kanan kutang bini, sebelah kini celana dalam, di bawahnya ember nggak guna, nggak ada sini juga ember yang kupingnya udah bolong. Suka nggak pakai gayung, nggak ada yang patah anunya itu. Gayung kan udah patah tuh, patah tangannya, masih suka dipakai nggak? Iya. Kasih tahu Pak RT, keluarganya itu mendatangkan kemiskinan. Oh iya, karena kita mikirnya nggak kebeli, benar-benar nggak kebeli. Karena kita mikirnya ini, karena kita mikirnya nggak kebeli, ya nggak kebelilah. Kata Nabi, ana biadhanni abdi, aku bagaimana prasangkamu kepadaku. Kalau kita prasangka kita beli yang baru. Karena kita mikir dari itu, kok jangan pakai keset jangan pakai baju, kesetnya pakai baju inilah sayang, pakai baju dalam, ada calegnya lagi situ. Ya kan ya. Jadi kalau keset itu, aduh, udah kepala caleg diinjak. Itu dibuang Pak. Ya, dibuang. Waktu sudah habis ini, masih banyak ini Pak. Ini persiapan kita Ramadan ya, insya Allah 2 minggu ke depan nanti kalau boleh Pak saya minta bawa buku ya, bawa buku catatan. Ini masih banyak rahasia-rahasianya yang barangkali guru-guru kita lupa nyampaikan. Saya berharap ini maksimalkan 29 hari Ramadan ini. Jangan sampai lewat begitu saja. Minimal dosa kita dapat. Minimal Pak, yakinin Pak, jangan banyak komen. Pengen apa Pak? Motor ada cicilan kan? Ya Allah, selesai Ramadan enggak lunas cicilan ini. Dapat itu. Mobil yang ada cicilannya lunas itu. Jangan, karena kita juga mikirnya nyicil. Tapi coba mikirnya cash. Tapi coba mikirnya itu dapat begitu aja. Karena Allah kasih tahu kita, ana bidhanni abdi, aku bagaimana prasangka hambaku itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah 2 pekan kemudian kita sambung lagi Pak Kiai ya. Kalau boleh saya minta dengan kerendah hati saya beli buku. Pak, kalau nggak ada harganya kan berapa itu? 3.000. Pada mampu dah. Masa beli buku aja nggak mampu. Buku-bukunya coba beli penser itu ya. Ya, ini masih banyak rahasia-rahasianya. Insya Allah biar Ramadan kita itu nikmat, biar Ramadan kita itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan sholat tarawih, bukan itu saja, tapi ada rahasia kita merubah nasib.
merubah nasib. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa rzuqna fahman nabiyina illama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa rzuqna فمن نبينا إلا ملائكة مقربين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.